Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran prakarya. Pada video ini, kita akan melanjutkan kembali materi yang kemarin, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu jenis-jenis bahan lunak dan sifat dan karakter bahan lunak. Adapun jenis-jenis bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan yaitu sebagai berikut. Bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, dan getah nyatu. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan floor clay. Berikut adalah beberapa jenis bahan lunak alam dan karakteristiknya. Tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Tanah yang mengandung kolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 900 derajat Celcius lalu diberi warna cat langsung. Contoh pembuatan tembikar. Kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami, jika terbakar, akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air, akan merusak struktur kulit. Contohnya, pembuatan tas dari kulit dan dompet dari kulit. Getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan, akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Contohnya, pembuatan miniatur kapal. Berikut adalah beberapa jenis bahan lunak buatan dan karakteristiknya. Floor clay. Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak.
Perwarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya yang bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Contohnya kerajinan gantungan kunci. Lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Selanjutnya, gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini dan akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.